Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Saria SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Luwu Utara. Adapun aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif sebagai berikut. Pada aksi nyata pada modul 1.4 ini yang dilakukan adalah penyebaran pemahaman kepada guru di UPT SMP Negeri 3 Bayabunta. Berikut adalah cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, saya Ervina Saria, salah satu guru di UPT SMP Negeri 3 Bayabunta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah menghadiri kegiatan aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah yang saya akan bawakan hari ini 1 jam lebih ke depan. Kemudian
pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang dipaparkan oleh Bapak Menteri Pendidikan ya, tentang kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru pasti pernah dengar apa itu berdiferensiasi, menggunakan gaya belajar kan? Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Nah selanjutnya kita masuk materi bagaimana kita mau menerapkan perubahan paradigma belajar itu yang melalui disiplin positif ini. Nah disiplin positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya, motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan budaya yang harus diterapkan di sekolah. Misalnya pagi-pagi kita mau siswa kebiasaannya adalah bersalaman. Ya kita harus biasakan itu supaya apa? Supaya ada sopan santun. Itu nilai kebajikannya. Jadi disiplin itu pembiasaan-pembiasaan yang positif. Kita lanjut Bu. Nah di sini Bu mungkin Bapak Ibu guru mungkin pernah merasakannya, tapi kita tidak tahu kenapa bisa orang-orang berbuat seperti itu. Misalnya siswa kita ya, kita ambil contoh Widi ya, kenapa Widi melakukan hal seperti itu, tindakan yang kurang nyaman kita lihat. Ternyata semua orang, bukan cuma siswa kita pun melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari dalam diri kita. Nah, ada 3 motivasi yang membuat kita berperilaku. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi kenapa manusia itu bisa berperilaku. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi karena dia tidak nyaman, karena dia tidak mau dihukum, maka dia berperilaku. Misalnya kita, saya pakai helm untuk apa? Supaya tidak ditilang. Nah, itu alasannya, tidak mau kena hukuman. Kemudian yang kedua motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
Ya, makanya disebut identitas gagal. Siswanya tidak ada perubahan karena dikasih hukuman fisik. Nah, makanya di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Maksudnya sukses adalah ada perubahan yang terjadi pada diri murid. Tapi apa bedanya konsekuensi dan restitusi? Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, misalnya kamu tidak hadir tepat waktu, saya kurangi nilaimu. Pasti terjadi karena kurang nilainya. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini siswa memilih apa yang harus dia hadapi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi siswa diberi pilihan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita kupas lebih lanjut restitusi ini. Selanjutnya, hukuman ini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi, dia bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Lebih menguatkan. Kemudian, hukuman. Korban mendapat keadilan. Korban ini berarti bukan anak yang bermasalah ya, tapi korbannya. Misalnya dia membuli, berarti korbannya dapat keadilan kalau hukuman. Terus konsekuensi, korban diabaikan. Kan yang dihukum, yang dikasih konsekuensi cuma yang berbuat salah. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Misalnya begini, Wibi terus disebutkan. Mohon maaf ya, Wibi tidak ingat. Sama wali terus restitusi. Ya, Alif. Misalnya Alif kan Wibi nih, tapi Wibi misalnya mengambil barangnya temannya, tapi tidak mengaku. Tapi setelah direstitusi, guru melakukan restitusi kepada Wibi, akhirnya Wibi membuat pilihan, saya akan menggantikan pulpennya Alif. Jadi korban mendapatkan ganti seperti itu. Atau saya berkelahi misalnya, terus Alifnya robek bajunya ya. Pasti di restitusi itu ada pilihan di mana Wibi akan memperbaiki bajunya Alif. Jadi tidak diabaikan ini korban. Selama ini kan pokoknya lewat itu korban. Yang penting yang dihukum ini tidak dipeduli nih Alif. Kalau robek nih bajunya, hilang nih pulpennya misalnya. Begitu ya kalau restitusi. Kemudian yang terakhir, pada hukuman identitas gagal, murid atau anak akan tersakiti karena pakai fisik. Kalau konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman karena misalnya nilainya kurang. Kemudian kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Penguatan seperti apa nanti kita bahas lagi di berikutnya. Lanjut Bu. Di sini ada banyak. Sebenarnya apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, seperti ini misalnya. Kalau di hukuman, yang paling terakhir, kata-katanya guru, peraturannya adalah kamu harus hormat depan bendera kalau kamu berkelahi. Seperti itu misalnya. Kalau itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya lebih halus. Jadi kalau hukuman itu lebih menghabis, menunjuk-nunjuk seperti itu. Jadi apa peraturannya? Mampu kamu melakukannya, terima kasih. Ini lebih halus. Sedangkan kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Yang kita yakini yang seperti yang saya bilang tadi, nilai-nilai universal. Misalnya apa yang kamu yakini? Misalnya tadi yang anak-anak yang berkelahi. Apa yang kamu yakini? Kita seharusnya saling menyayangi atau saling menghargai sesama. Keyakinan atau dalam kebajikan universal. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak-anak yang dikasih pilihan supaya berpikir kira-kira ini supaya baik, ini apa yang harus dilakukan. Jadi itu dia metodenya di restitusi. Lanjut tuh. Lanjut saja ya. Oke, kita lanjut terus. Oke. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Murid-murid kita melakukan suatu tindakan mau positif mau negatif itu karena ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya anak tak di rumah, karena rata-rata punya anak di rumah kecuali yang masih jomblo. Jadi yang misalnya anak tak, kenapa
Ya, betul, Bibi ya Bu ya. Bibi. Jadi Bibi ini misalnya broken home, orang tuanya akhirnya dia membawa ketidaknyamanannya itu di sekolah. Ternyata setelah kita telisik dia butuh kasih sayang. Ini kebutuhan yang tidak terpenuhi, akhirnya dia berperilaku yang tidak baik di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak penguasaan. Penguasaan ini lebih ke mau dikata, mau dibilang. Misalnya begini, saya mau gak dianggap jago di kelas, makanya dia sosok, dia lebih dominan di antara semua temannya. Itu karena mau berkuasa. Selain itu dia mau diberi penghargaan oleh guru. Ada siswa berperilaku lebih aktif. Anak-anak yang kita misalnya saya tidak mau kamu saya duluan biasanya begitu ya. Kalau dikasih pertanyaan tapi mau dikasih nilai lebih, pasti dia lebih aktif di kelas. Itu kenapa? Karena dia ingin penguasaan terhadap apa? Terhadap materi yang kita berikan. Itu ada positifnya ini kalau kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan ini biasanya anak-anak yang
positif. Guru di posisi dengan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi biasanya kalau guru sebagai teman dia bisa bercanda. Seperti misalnya ada dia di siswa masuk ke kelas tak, tapi karena kita mau posisikan diri sebagai teman, terlambat misalnya. Ini terlambat terus. Kenapa terlambat? Kalau terlambat mah, pokoknya dia kayak tenang.
Tidak Pak, saya bisa hadir tanpa waktu, langsung sadar diri sendiri. Kan? Tapi melalui pertanyaan-pertanyaan. Bukan kita yang kasih solusi itu, tapi kita memancing melalui pertanyaan. Anak-anak sendiri yang jawab sendiri apa perilakunya dan apa solusinya. Kemudian guru baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Silakan kembali ke kelas. Andaikannya, mari kita kupas tuntas. Yang penting cukup waktu nanti. Lanjut Bu. Nah, di sini Bapak Ibu, di posisi manajer dan tadi itu kan tadi ada restitusi ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di posisi manajer ini restitusi terjadi. Kalau pemantau itu konsekuensi. Kalau penghukum ya hukuman. Pembuat rasa bersalah dan apa tadi teman tidak ada konsekuensi karena dia sebagai teman, ya. Kemudian, nah di posisi manajer ini karena kita menerapkan restitusi, maka sebelum melakukan restitusi
kita misalnya anak-anak tadi yang berkelahi bisa lebih berkelahi, apa alasan karena kenapa bisa berkelahi, kenapa bisa marah sekali pukul ini? Ditanya alasannya apa? Jadi anak-anak yang kita cuma bertanya, anak-anak jawab. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kasih penguatan itu pada anak. Misalnya anak cuma memukul, tapi tidak sampai dia kasih pisah. Kan kira-kira untungnya saya hargai kamu karena
bukan kita yang kasih solusi. Kita cuma mengantarkan melalui pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu kita suruh anak kembali ke kelasnya untuk memperbaiki kesalahan tadi. Sambil dipantau ya, sambil dipantau. Oke, seperti itu. Nah, ini tanda penuh tapi kita bisa dikenal ya. Dari dengar suara berat tadi menyangkal kan suaranya muncul. Iya. Telah berdiskusi dengan Ibu mengenai tindakan saya belajar dinding. Saya akan belajar Kita sesi tanya jawab ya. Oke, sudah ada yang punya tanggapannya murid. Jadi di sini Dirga tanggapannya setelah melakukan diskusi. Jadi anak-anak setelah dilakukan diskusi baru juga ditanya bagaimana ada perasaan perlu direfleksi. Apa yang kita tadi lakukan ini ditanya anak-anak. Itu tadi yang kita diskusikan. Kamu merasa terbebani kah? Oh, ditanya refleksi. Jadi jangan dilepas begitu saja. Harus punya refleksi dan tindak lanjut. Oke Bapak Ibu dan Ibu, terima kasih. Dan selanjutnya dari tempat tadi saya berikan selanjutnya kita sesi diskusi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana? Iya, tabel Pak. Bisa diberi pas. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau sampaikan bahwa kali ini saya ini baru kali ini saya mengikuti pelatihan untuk penggerak. Jadi saya terkesima dengan apa yang disampaikan di paparan. Jadi ada mungkin merasa tidak sependapat karena mungkin background belajarnya atau mengajarnya berbeda. Karena saya sekarang ini paradigma belajar sudah menurut saya sudah berbeda. Ya, sangat berbeda sekali. Sekarang ini seakan-akan kita diarahkan untuk mengikuti sistem yang baru dibuat. Dan saya pribadi hanya mengikuti sistem saja, bukan karena keyakinan bagaimana mempelajari sesungguhnya. Karena saya lihat ini diupayakan untuk guru sepertinya bagaimana bisa berkarya, inovatif dan artinya bagaimana supaya bisa lebih tahu bagaimana cara mendidik siswa itu. Sementara kita menjadi guru bahwa kita juga memiliki kemampuan tersendiri, tiap karakter masing-masing. Dan ini menurut saya kalau dilihat dari siswa itu memang itu bimbingan lagi, ya bimbingan khusus supaya bisa kita gimana ya supaya benar-benar kita bisa mengikuti kurikulum mereka berbelajar dengan diterima dengan suasana hati yang tenang. Ya, karena ini artinya kalau menurut saya ini kurikulum Merdeka Belajar ini tidak ada perbedaan yang lalu-lalu. Cuman kalau ada yang lalu-lalu ada sistem cara mengajar model ada metode ISO, ya beragam metode. Ya kalau di sini saya lihat umum saja kita langsung lakukan. Ya sesuai dengan aturan. Dan saya lihat bukunya. Ya bukunya itu saya juga lihat buku agak bingung saya. Saya bilang Pak, ini kalau diarahkan sepertinya kita tidak dibahas juga ini karena ada buku yang petunjuknya itu harus kasih begini. Lalu di mana kebebasan kita untuk mengajar? Nah di sini juga saya juga bingung di situ. Ya jadi saya pikir menurut saya ya kurikulum mereka mengajar ini tetap kita ikuti karena ada aturan dan mau tidak mau kita harus mengikutinya. Ya cuman banyak tantangan yang mau kita hadapi, tapi ya begitulah. Ya saya terus terang ini saya mungkin terlalu memahami yang sebenarnya yang saya
di sini berbau dengan karakter juga. Saya kira itu untuk saya. Terima kasih yang diberikan. Terima kasih bersama-sama kita ini. Terima kasih banyak Pak. Jadi tadi yang dipaparkan oleh Pak Purwa itu kan dalam bentuk pertanyaannya, tapi lebih ke bagaimana kesadaran diri kita terhadap kurikulum baru ini. Sebenarnya saya mau tanggapi lebih lanjut Pak, tapi nanti tidak masuk dalam materi yang saya ini kan ya, karena yang saya terapkan hari ini kan tentang budaya positif di sekolah. Tapi kalau mau saya singgung sedikit, sebenarnya Pak, kita guru di kurikulum merdeka ini tidak harus mengikuti buku. Tapi yang kita ikuti adalah CP, capaian pembelajaran. Kalau dulu capaian pembelajaran itu namanya kompetensi inti atau kompetensi bahasa. Dari CP atau capaian pembelajaran ini kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran atau indikator. Dari indikator baru kita buat alurnya. Alurnya kita yang buat Bapak Ibu, bukan orang lain, bukan pemerintah kita. Pemerintah cuma menyiapkan capaian pembelajaran, misalnya IPA ada di situ memang di alurnya di peraturan itu keluar ada CP. Alurnya kita, jadi itu buku cuma pegangan kita. Kita mau mulai dari belakang duluan, mau dari depan duluan, tidak perlu diikuti itu, Bapak. Kita kembali ke kita. Jadi itu pun Pak satu fase dari materi kelas 1 sampai kelas 3 bisa kalau menurut tak harus ini materi kelas 3 ini duluan. Biar materi kelas 3 dulu di kelas 1 bisa. Tidak mesti harus tidak kayak dulu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kita. Karena satu fase ya fase D namanya. Itu mungkin Pak ya. Tapi kita kembali ke materi kita hari ini adalah tentang budaya positif. Bagaimana kita ada lupa masalahnya apa? Jadi tentang bagaimana kita memperlakukan siswa, apakah dan memposisikan diri kita sebagai guru. Apakah kita ini sebagai penghukum? Coba kita kembalikan ke diri kita ya, selama ini dalam menangani siswa, posisi apa kita ini sebenarnya? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita selalu membuat siswa merasa bersalah? Apakah kita sebagai penanya atau pemantau atau manajer? Tingkat tertinggi dari posisi guru dalam mendisiplinkan siswa adalah sebagai manajer. Sebagai manajer kita harus tahu dulu kira-kira ini anak akan melakukan perilaku seperti itu, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Kita identifikasi dulu, jangan biasa langsung menunjuk, jangan langsung menyimpulkan sendiri. Tanya siswa, mari kita lakukan restitusi, dialog. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu cuma menuntun, bisa memunculkan pertanyaan baru. Bisa bahkan terbalik-balik, tidak mesti itu berurutan tadi segitiga restitusinya, bukan? Bisa terbalik-balik itu, tergantung situasi Bapak Ibu. Yang jelas, ini tidak restitusi adalah kita dialog dengan siswa. Kita tidak menjustifikasi, bukan kita yang kasih anak-anak konsekuensi, tapi dia sendiri yang cari solusinya. Oke, ada pertanyaan, kita masih punya sekitar 5 menit lagi. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sangat menarik sebenarnya apa yang dibahas, dan ini nanti mungkin saya akan cita-citakan untuk tidak menuju di komen karena ini ada hubungannya dengan bagaimana menghadapi siswa dari mulai yang kita harapkan. Tadi dalam pemaparan itu mengenai saya cuma menggarisbawahi mengenai tipe-tipe siswa yang melakukan pelanggaran. Tadi sempat dibahas bahwa terkadang siswa melakukan pelanggaran itu karena kebutuhan, karena sok jago dan lain sebagainya. Menangani hal ini Bu, saya pikir kalau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu karena kebutuhannya, dengan contoh yang diberikan tadi bahwa tidak
tidak sarapan di rumah sehingga dia merampas makanan temannya secara paksa, sehingga dia harus berurusan dengan guru di sekolah. Ini yang harus dengan metode apa yang harus kita sampaikan ke anak ini, karena kalau memang itu masalahnya di rumah, tidak mesti mungkin kita sendiri pun yang harus menyelesaikan itu. Harus ada kerjasama dengan orang tuanya. Kenapa sehingga anak ini tidak sampai dikasih sarapan di sekolah. Kemudian yang keduanya ada kerjasama dengan orang tua siswa mungkin, dan itu pendekatan apa yang harus dilakukan. Terus yang kedua, kalau misalnya dia merasa sudah, tadi juga sudah dijelaskan itu bahwa ada syarat-syarat tersendiri yang dilakukan apabila anak-anak itu melakukan pelanggaran karena merasa dirinya paling hebat di sekolah. Kasus ini yang ibu angkat, artinya kita sudah rasakan bersama. Di saat Bibi melakukan suatu pelanggaran, kita mau selesaikan, terkadang bibinya yang tidak ada, terkadang bibinya yang tidak ada di sekolah, sehingga kita tidak pernah menyelesaikan permasalahan bibi secara maksimal karena tidak adanya komunikasi langsung kita dengan bibi karena ketidakhadiran dia. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan ini sebagai seorang guru mungkin atau wali kelasnya untuk menyelesaikan masalah itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hatika atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama kita bahas tentang kalau anak-anak kebutuhan, coba digeser sampai 5 kebutuhan murid, 5 kebutuhan manusia ya. Jadi satu adalah bertahan hidup. Ya, kalau siswa misalnya dia mengambil makanannya temannya, ternyata setelah diidentifikasi dia tidak sarapan di rumahnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, mari kita restitusi dia dengan berdialog. Pertama kan kita tidak tahu dulu ya alasannya kenapa dia mengambil makanannya temannya, kan kita tidak tahu. Maka kita harus lakukan dialog restitusi, sehingga dapatlah alasannya, divalidasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakan yang salah, kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Kira-kira mengambil makanan teman apakah sesuai dengan keyakinan
tapi tingkat yang lebih tinggi yang sudah seharusnya ditangani oleh guru BK. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru mata pelajaran yang tidak ada di misalnya tanggung jawab tak, tidak mungkin kita yang pergi dong cari di rumahnya. Pasti kasusnya Wibi kasus yang bukan cuma satu orang guru yang merasakannya, tapi banyak guru. Kalau sudah melibatkan keseluruhan seperti ini Bu, kita harus melibatkan guru BK. Kalau tidak bisa guru BK, baru naik ke kesiswaan. Tidak bisa lagi ke kesiswaan, naik ke kepala sekolah. Tidak bisa ke kepala sekolah. Kalau pelanggarannya mencuri, membawa barang tajam itu kantor polisi. Tapi kan ini pelanggarannya karena dia tidak aktif. Kira-kira kalau dari kepala sekolah harus dikomunikasi dengan orang tua. Penting sekali nih komunikasi dengan orang tua atau walinya. Kalau sama lagi misalnya begini, sudah lagi ketemu walinya, orang tuanya, dipanggil ke sini, ketemu, kita datangi, dipanggil ke sini, tidak ada perubahan. Berarti ada yang bermasalah dengan anak itu. Panggil psikologi. Iya. Karena kok apa pikirannya malah diambil, berarti ada psikologinya anak yang tidak ini. Kalau kita sudah mengupayakan banyak hal, kan kita ini bukan guru BK. Yang kita sampai, yang tindakan yang kita lakukan hanya sampai pada segitiga restitusi. Tidak ada solusi, kita kasih guru BK. Guru BK punya lebih banyak solusi-solusi lain, tindakan-tindakan lain. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah sampai lagi tingkatan kepala sekolah dan perubahan, berarti anaknya memang ada kayak kondisi psikologisnya yang kurang bagus. Dan itu kepada yang lebih ahli lagi. Tugas kita sampai di segitiga restitusi. Bagaimana, Bu Bunda? Ya. Saya rasa bagaimana cek dulu, Bunda? Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kita hari ini. Silakan dinikmati kuenya. Iya, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima 3 kali. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cuplikan tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.